dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia.
Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat GBI Taman Modern. Saya percaya keadaan kita baik dan luar biasa. Sebab Tuhan yang menjadi sumber pengharapan dan sukacita kita. Amin. Mari bersama-sama buka hatimu. Kita sama-sama menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkau kekuatan kami Tuhan. Bersama katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Kau sertaku.
goyah, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami dengan rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu. Penuhi hati kami dan rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Tuhanlah sumber kekuatan dan sukacita kita. Haleluya. Dia sumber sukacita dalam hidup kita. Amin. Mari terus bernyanyi dan berharap kepada Tuhan. Dia sumber sukacita kita. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan.
kami. Sebab itu Tuhan, kami boleh berkata hari ini, kalau kami ada, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami percaya berkat sukacita penuh atas hidup kami. Thank you Lord. Ini kami umat-Mu, kami datang dengan sukacita dan dengan iman percaya kami berkata, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Dengan sukacita kami berkata, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Biar musik menaikkan pujian ini, mari sembah Tuhan. Kami percaya, melimpah, melimpah Tuhan. Sambil musik terus memuji Tuhan, mari sembah Tuhan. Mari kita berbahasa roh. Saya mengajak setiap kita Bapak Ibu Saudara, engkau yang ada di rumah-rumah dimanapun engkau berada, mari saat ini saya mengajak setiap kita mulai berbahasa roh. Kirama sandara kalalabashe kekenalabata karalabayaralabashi.
Ridiba kandalalaba syandaralaba lalaba syandaralaba. Bikin nama syandaralaba yaralaba sya. Mari bangkitkan iman percayamu. Shekinaralaba takandaralaba syakaralaba. Bahwa akan selalu ada kebaikan Tuhan. Bahwa akan selalu ada kemurahan Tuhan. Bahwa selalu ada berkat Tuhan dalam hidupmu. Berkat kemurahan, kebaikan, sukacita Tuhan selalu melimpah dan mengejar hidupmu. Hiralaba syakandaralaba yaralaba syandaralaba. Sebab itu jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Sebab berkat Tuhan selalu ada bagi engkau dan saya. Hiralaba syandaralaba yaralaba syandaralaba. Bangkitkan iman percayamu, bangkitkan iman percayamu. Engkau yang sudah bisa berbahasa roh, mari mulai berbahasa roh. Indara kirala syandaralaba lalabase. Indara syandaralaba kandaralaba. Engkau sumber kekuatan, engkau sumber sukacita kami. Haleluya, haleluya. Hidayah lalabase. Diri kita lalabase lalabase. Diri lalabase lalabase. Kemurahan, kemurahan, kebaikanmu. Sebab itu kami puji Engkau, kami sembah Engkau selamanya Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau mulia. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau. There is none like you, my God. Haleluya. Orang kere syara bakara. Kuasamu mengalir, kuasamu bekerja di tengah-tengah umatmu Tuhan. Syaralaba takandalalaba yaralaba lalaba lalaba. Syikiralaba lalaba syandaralaba lalaba lalaba. Rumah tangga demi rumah tangga Engkau memberkati. Kebaikan, kemurahan, kebajikan, kasih setiamu penuh melimpah bagi umatmu Tuhan. Buat jemaat GBI Taman Modern, Engkau diberkati, Engkau dilimpahi, sukacita melimpah atas hidupmu. Syaralabatakandalalab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 al
Kalau engkau tidak keberatan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biarlah dengan pujian ini kita perkatakan di hadapan Tuhan dengan iman kita. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Jemaat Tuhan GPI Taman Modern nyanyikan. Aku percaya berkat-Mu, berkat kesehatan, amin, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah.
percaya dan diberkati sama-sama, katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat GBI Taman Modern Rayon 1D. Tibalah saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, tibalah saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Pendekatan kami kepada kebenaran firman Tuhan bukan supaya keinginan kami kau kabulkan, bukan Tuhan. Melainkan supaya kami menambah tingkat pengenalan akan Tuhan oleh karena anugerah-Mu, sekaligus kami mengerti kehendak-Mu. Sehingga melalui pertolongan Roh Kudus, kami kau dapatkan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam kebenaran yang mendasar inilah, berbicara Engkau dengan lembut secara sederhana. Bawa kami kepada maksud-maksud-Mu. Roh Kudus berotoritaslah. Keterbatasan kami tidak jadi penghalang untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan oleh karena kuasa Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan, sebab dalam nama Yesus kami siap diubahkan. Haleluya. Amin. Tema kita hari ini, jangan gagal fokus. Ulangi, jangan gagal fokus. Kita buka Alkitab kita. Matius 14 ayat 22 sampai ayat 33. Di bawah judul perikop, Yesus berjalan di atas air. Saya bacakan buat saudara sekalian. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah."
Sedemikian jauh firman Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu jemaat sekalian. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa itu arti memelihara? Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Itulah orang yang berbahagia. Nah, mulai kita kepada konteks supaya jangan kita tidak sehat menggali firman Tuhan. Konteksnya dimulai dengan ayat 22 kalimat pertama. Apa itu? Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Sesudah itu, sesudah apa? Sesudah kejadian Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Karena tidak termasuk wanita dan anak-anak dihitung. 5.000 orang lebih. Sisa 12 keranjang. Seolah-olah representatif. Mewakili murid-muridnya masing-masing dapat 1 keranjang. Dan wajar Petrus dan kawan-kawan euforia, gembira, senang. Luar biasa Tuhan Yesus ini. Luar biasa. 5 roti 2 ikan bisa makan 5.000 orang lebih. Sisa 12 keranjang. Kita 1 keranjang, 1 keranjang. Jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan geleng-geleng kepala. Fokusnya bukan di situ perikop sebelumnya. Kebanyakan orang Kristen sudah bertobat lahir baru, bahkan sudah ambil bagian dalam pelayanan, bahkan bisa punya karunia-karunia roh, tidak menyadari. Seringkali kita gagal fokus. Yaitu apa? Tujuan Allah belum tujuan kita. Pikiran Kristus belum pikiran kita. Perasaan Kristus belum perasaan kita. Dalam perikop sebelumnya ada ayat kita perhatikan dalam ayat 15 pasal yang sama. Matius 14 ayat 15. Menjelang malam. Sekitar jam 5 lewat. Mau maghrib. Menjelang malam. Murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Suruhlah mereka pergi. Mereka nggak mau direpotkan. Suruhlah mereka pergi. Murid-muridnya tidak mau direpotkan. Perikop ini fokusnya. Ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara, ketika kita mengalami masalah, fokus itu bukan masalah. Bukan, gagal fokus. COVID-19 ini fokus kita bukan. Gak usah doa puasa untuk berhenti COVID-19. Itu Kristen-Kristen gagal fokus. Siapa saja orang Kristen, para hamba Tuhan yang disebut hamba Tuhan. Kalau fokusnya mendoakan durasi. Saya ulangi, durasi. Supaya pandemi COVID-19 ini cepat berhenti. Itu gagal fokus. Fokus pengikut Tuhan. Masalah cepat atau lambat bukan itu penting. Tetapi masalah itu ada, tetap jadi berkat. Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak orang Kristen dengan situasi pandemi COVID-19 ini memikirkan diri sendiri. Masalah termasuk pandemi COVID-19 adalah alat yang sangat efektif. Sebenarnya orang Kristen itu fokusnya Yesus dengan segala kehendaknya atau masalah. Ini penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Fokus kita apapun masalahnya,
Lama COVID-19 ini, tahun ini baru selesai, 2 tahun lagi, 5 tahun. Nggak peduli. Yang peduli kita tetap jadi berkat nggak? Goncang pun ekonomi, termasuk ekonomi kita, tidak pernah menghalangi kita jadi berkat. Tapi murid-muridnya lupa hal itu. Maka Yesus pecah-pecahkan 5 roti 2 ikan, makan 5.000 orang. Bisa ada lebih lagi 12 keranjang. Mereka senang. Allahku luar biasa. Halo. Mengatakan Allah luar biasa di tengah-tengah kekaguman-kekaguman ukuran manusia. Itu Allah, sebutan Allah luar biasa tidak teruji. Makanya ayat 22, sesudah 5 roti 2 ikan dipecah-pecahkan, makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang untuk murid-muridnya, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya. Segera artinya sengaja. Ini berada di pasal 14, jemaat sekalian. Berarti lebih kurang sudah setengah perjalanan Yesus memuridkan murid-muridnya. Tapi masih gagal fokus. Banyak orang Kristen sudah sering ke gereja, sudah jadi worship leaders, sudah jadi singers, sudah jadi pendoa, sudah usher, sudah pendeta. Tapi lebih panik terlambat pesawat daripada terlambat ibadah. Sedih. Rata-rata orang Kristen kemasannya berubah, dalamnya nggak berubah. Rata-rata orang Kristen termasuk aktivis gereja, para pelayan. Entah dia juga sekaligus pendeta pembantu, pendeta muda, atau pendeta penuh. Sulit sekali terlambat ke bandara. Tapi gampang sekali terlambat ke gereja. Itu kan gagal fokus. Banyak bapak-bapak kasar sama istrinya. Tapi lembut sekali sama istri orang. Harap tersinggung ya, harap tersinggung. Siapa suruh undang saya khotbah? Ia gagal fokus. Maka Tuhan Yesus mau meluruskan. Kau ikut aku itu bukan ukuran-ukuran makan dan minum. Bukan bicara materi, bukan bicara itu. Tapi perubahan karakter, tetap taat dan setia. Tetap fokus Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Apapun masalahnya. Tapi berapa banyak orang Kristen seperti ini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Dan mendahulinya ke seberang. Kan Yesus sama-sama murid-muridnya tadinya naik perahu. Murid-murid bisa berpikir, lah Yesus nanti naik apa? Tapi karena Yesus segera memerintahkan, ada ketegasan, mereka nggak berani protes. Sementara Yesus juga menyuruh orang banyak pulang. Kan udah makan, pulang. Ayat 23, perhatikan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, dan murid-muridnya pergi ke perahu, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Kalau kita lihat konteks sebelumnya dan sesudahnya, doanya kira-kira, perbaikilah fokus murid-muridku, ya Bapa di surga. Perbaikilah fokus dalam mengikuti kebenaran, mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi Petrus dan kawan-kawan. Dia sengaja berdoa seorang diri. Lihat ayat kalimat berikutnya ayat 23. Ketika hari sudah malam artinya sudah jam 7, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Beberapa mil. Tidak begitu jauh. Tapi lebih kurang sekitar jam 7 atau setengah 8. Diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda pernah ke Danau Galilea, tanya sama pengendali perahu. Angin sakal menurut Alkitab itu apa sih?
itu angin yang sangat menakutkan. Bukan hanya di kalangan awam. Di kalangan para nelayan pun itu sangat menakutkan. Angin sakal itu nggak beraturan. Bukan goncangan dari barat ke barat anginnya terus balik lagi. Bukan kiri kanan goncangannya. Tapi nggak beraturan. Bisa muter, bisa ke depan, ke belakang, ke kiri kanan. Itu goncangan yang tak beraturan. Itu sangat ditakuti para nelayan yang berpengalaman bagaimanapun di Danau Galilea. Berikutnya, ayat 25, perhatikan. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Perhatikan, jangan gagal fokus. Apakah Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air? Gelombangnya langsung tenang, angin sakalnya berhenti? Tidak. Jangan punya statement-statement yang mengelabui jemaat, yang mengelabui orang dekat kita. Ada Yesus, badai pasti langsung reda. Tidak. Itu mengenakkan telinga dan bisa membuat orang bayi rohani, kanak-kanak rohani akhirnya kecewa ikut Yesus. Karena itu tidak selalu terjadi. Bahkan lebih sering ada Yesus, masalah gelombang badai tidak berhenti. Kalau Anda tenang, ada Yesus, masalah tenang, itu mah biasa. Biasa. Berikutnya, kalau jam 3 malam, di tengah-tengah diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, mereka naik perahu sekitar jam 7, setengah 8, atau taruhlah jam 8. Berarti jam 7, jam setengah 8 atau jam 8 malam, mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal sampai jam 3 dini hari. Berapa jam mereka diombang-ambingkan? Bisa Anda menghitung? Minimal 7 jam. 7 jam. Jam 8 malam sampai jam 12, 4 jam. Jam 12 malam sampai jam 3 dini hari, 3 jam. Minimal 7 jam. 7 jam. Anda bayangkan apa yang terjadi? Halo. Jangankan 7 jam. 1 jam saja bisa membuat mereka pusing. 2 jam bisa mereka muntah-muntah. 3 jam, 8 jam, lemes mereka itu. Seolah-olah Tuhan bilang, muntahkan makanan tadi. Yang kau nikmati makanan tadi, muntahkan. Karena fokusnya bukan soal makan minum. Tetapi soal kebenaran dan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu Roma 14. Jelas sekali. Tapi banyak orang ikut Tuhan soal sakit sembuh. Bukan soal sakit sembuh ikut Tuhan itu. Ikut Tuhan yang miskin jadi kaya. Bukan soal itu. Ikut Tuhan, berubah karakter kita seperti Yesus. Itu ciri utama Kristen. Bukan hal-hal lahiriah, bukan yang sifatnya sementara. Jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kemungkinan mereka sudah lemas, pusing, nanar sekali. Nah, ketika Yesus dilihat mereka berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Itulah kalau orang terganggu oleh masalah, melihat Tuhan jadi hantu. Jangan-jangan hantu jadi Tuhan. Dulu sebelum saya sekolah teologi jadi hamba Tuhan, saya dulu pengajar musik. Saya latar belakang dosen musik. Saya bilang sama pengarang-pengarang lagu zaman dulu, kalau kalian mengarang lagu, ada syairnya dalam bahasa Indonesia, perhatikan setiap kalimat atau setiap kata lebih dahulu. Kata, mana penekanannya? Kalau Tuhan, penekannya di Tuhan, Tuhan.
Kalau lagunya 4/4, ketukan paling keras di ketukan pertama. Yang kedua keras ketukan ketiga. Yang pelan ketukan kedua dan keempat. Jadi kalau kalian mengarang lagu pakai ada syair kata Tuhan, kata Tunya harus di ketukan pertama atau yang paling boleh lagi ketukan ketiga. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi kalau ketukan Tunya di ketukan kedua, hanya ketukan ketiga, atau Tunya ketukan keempat, hanya ketukan pertama, jadi bisa salah mengerti. Contoh, Tuhan, 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 Tuhan. Jadi dengar orang kayak hantu-hantu. Masalah penekanan. Demikian juga dalam kekristenan. Kalau penekanan kita fokus Tuhan, maka Tuhan kita lihat sebagai Tuhan. Tapi kalau fokus di luar Tuhan, Tuhan pun kita anggap hantu. Satu kali ada bapak-bapak merokok. Udah berulang-ulang ditegur istrinya. Papi, jangan merokok lah. Itu nggak sehat. Masa berkat Tuhan kita pakai untuk merusak tubuh ini sebagai baik Roh Kudus? Suaminya marah. Setan lo, diem lo. Dianggapnya. Istrinya yang diutus Tuhan menegur dia tentang yang tidak baik. Dia bilang istrinya, setan lo, kuntilanak lo. Diem lo. Ini susah kalau fokusnya hal-hal di luar Tuhan. Hal dunia, hal kedagingan. Apalagi hal dosa. Repot. Tetapi ketika bapak ini gak ada duit. Gak bisa beli rokok. Dia rasanya linglung. Gak tahu apa yang harus dikerjakan. Di depan rumahnya jalan-jalan. Temannya ketemu. Kenapa lo? Kok muka lo kayaknya gak tanpa pengharapan? Iya nih. Sorry, gue lagi gak ada duit, gak ada rokok, pusing gue. Oh, lu gak punya rokok? Nih, temennya kasih rokok. 1 bungkus. Apa dia bilang? Puji Tuhan, Tuhan itu baik sekali. Hantu, lu bilang Tuhan. Tuhan, lu bilang hantu. Rusak. Inilah orang Kristen rajin ke gereja. Kalau fokusnya masalah, akhirnya bisa-bisa salah kita melihat siapa Tuhan itu, siapa hantu itu. Ini repot. Mereka lihat Yesus dianggap hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara yang kekasih, kalau Anda panik, ketakutan, rasanya goncang iman Anda gara-gara COVID-19, itu mengkonfirmasi ulang, nggak jelas kita ikut Tuhan. Apalagi karena COVID-19, Anda akhirnya bekerja di rumah, akhirnya sering konflik sama istri, nggak betah di rumah gara-gara itu. Itu menunjukkan nggak jelas rohani kita. Di tengah badai, tengah kesulitan, tetap kita bersukacita, tetap kita memuji Tuhan, taat dan menyembah Dia. Itu ukuran rohani. Bukan disakit sembuh, bukan keinginan kita dikabulkan, bukan. Jangan gagal fokus. Maka ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka. Iya, 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Maka Yesus menyikapi apa yang mereka ucapkan, mengidentifikasikan Yesus dengan salah hantu. Dengan tegas Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Pakai tanda seru, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tolong perhatikan, kata tenanglah dialamatkan Tuhan pada badai, kepada gelombang, atau pada pribadi mereka. Jangan gagal fokus. Pada siapa? Ya, pribadi mereka, bukan pada gelombang. Sampai saat ayat itu, gelombang belum berhenti. Badai belum berhenti. Kalau Anda teliti, badai dan angin itu reda pada ayat 32. Karena badai dan gelombang dan masalah, keinginan iblis kita jatuh, gagal fokus.
Tapi kiranya Tuhan melalui badai, kita bisa melihat diri kita. Kita sebenarnya ikut Yesus, fokus ke Yesus, fokus pada berkatnya, bukan si pemberi berkat, atau fokus kepada masalah. Kalau fokus pada masalah, kalau fokus pada berkat, rusak kekristenan kita. Banyak orang mencintai berkat, tidak mencintai si pemberi berkat. Ini bahaya sekali. Makanya Paulus berkata kepada jemaat Roma, jangan serupa dengan dunia ini. Karena banyak orang Kristen ke gereja, lama bertobat, bahkan melayani, tapi tidak berubah melalui pembaruan budi, di mana terletak paradigma, tata nilai, mindset. Sehingga banyak orang Kristen, cara ibadahnya berubah, penyembahannya berubah, tapi kelakuannya berubah. Saya pernah jadi pimpinan sinode. Saya pernah dosen teologi. Saya bilang sama teman-teman pendeta. Saya bilang sama teman-teman pengajar. Dan juga kepada jemaat saya bilang, kalau mau lihat rohani saya, jangan lihat waktu saya menyembah. Jangan. Orang pemarah, kalau sedang menyembah, mukanya rohani semua. Kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan waktu saya berdoa atau lagi khotbah. Jangan. Jangan lihat rohani orang ketika sekedar kegiatan-kegiatan rohani. Jangan. Orang Kristen, aktivis gereja, pintar sekali main sinetron. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan. Tinggal di rumah saya 6 bulan. Lihat sehari-hari. Ukuran rohani Kristen bukan waktu khotbah. Ukuran orang diurapi bukan ketika mendoakan orang lumpuh jadi berjalan. Bukan. Jangan gagal fokus. Ukuran rohani orang, ukuran dia diurapi atau tidak, ketika pasangannya marah-marah, dia tetap tidak balik marah. Dia tetap menatap pasangan yang marah-marah sambil berkata kepada Tuhan, Immanuel yang menyertai kita, berkata, Tuhan, sungguh aku tidak salah pilih. Cocok banget aku sama nih orang. Ya, di tengah gak enak tetap kita rohani. Lihat dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita jangan gagal fokus. Rohani ketika kegiatan-kegiatan rohani. Padahal jauh lebih banyak durasi waktu kita di rumah daripada khotbah. Kita di rumah daripada penyembahan. Kalau Anda sabar di rumah, sabar Anda asli Bapak Ibu. Tapi kalau Anda kasar di rumah, sabar di gereja, itu namanya munafik. Orang Sunda bilang bukan munafik, munafik. Muka Nabi pikiran kacau. Mukanya Nabi luarnya. Stop. Jangan gagal fokus. Kehidupan sehari-hari termasuk ketika kita di jalan raya, mobil kita dipepet orang. Banyak orang menyembah gemetar-gemetar. Tapi di jalan raya, orang lain gemetar sama dia. Nggak bisa dong, stop lah. Kebenaran firman ini diberitakan bagi kita. Menunjukkan kita masih diberikan kesempatan lagi untuk berubah oleh karena anugerahnya. Bersyukurlah kita sebelum meninggal dengan firman seperti ini. Supaya kalau tahun ini kita meninggal, udah agak diperbaiki kelakuan kita. Ini penting sekali. Karena satu saat kita pertanggungjawabkan bukan cara-cara ibadah kita, tapi karakter, kelakuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang kasih, tenanglah. Bukan pada masalah, bukan pada gelombang, tapi pada pribadi. Kalau istrimu seringkali kurang hemat berkata-kata, kalau suamimu seringkali kasar, tenanglah. Ada Tuhan di situ. Kalau dalam pekerjaanmu seringkali ada orang yang selalu melakukan yang gak enak kepada engkau, menfitnah. Tenanglah, jangan dikendalikan masalah, berikan kita dikendalikan Tuhan. Tenanglah, karena apa? Aku ini
Tuhan Yesus Immanuel selalu berkata, aku ini. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Maka akibatnya harus apa? Jangan takut. Jangan takut dengan semua itu. Takutlah akan Tuhan. Artinya taati Tuhan. Apapun yang kau alami. Tenanglah pribadi mereka. Lihat ayat 28. Perhatikan. Saya membutuhkan konsentrasi Anda penuh. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Menjawab Tuhan Yesus. Apa kata dia? Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kalimat ini jangan asal dibaca saja. Perlu perhatian khusus supaya jangan gagal fokus. Perhatikan, saya ulangi. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kalau Anda perhatikan dalam bahasa asli, kalimat-kalimat singkat, jangan Anda gagal fokus mana penekanannya. Pertama, Tuhan apabila engkau itu. Yang kedua, suruhlah aku datang kepadamu. Yang ketiga, berjalan di atas air. Mana penekanannya? Penekanannya, suruhlah aku datang kepadamu. Bukan Tuhan apabila engkau. Karena masih apabila. Masih ada unsur spekulatif. Ada unsur gambling. Apabila itu engkau. Penekanannya, suruhlah aku datang kepadamu. Bukan berjalan di atas air. Penekanan bukan berjalan di atas air. Makanya perikop-perikop Alkitab, Anda lihat. Anda mau khotbah kepada siapa? Kalau kita khotbah KKR untuk kalangan orang gak percaya, yang mata rohaninya masih mati, buta, khotbahkan mujizat-mujizat. Karena mereka belum hidup mata rohaninya. Tetapi kalau di gereja, di tempat persekutuan-persekutuan, notabene kumpulan orang percaya, khotbahkan pengajaran. Pengajarannya, penekanannya, aku datang kepadamu. Bukan mujizat berjalan di atas airnya. Itu kepada orang yang sudah bertobat. Supaya bertumbuh. Naik kelas. Suruhlah aku datang kepadamu. Itu penekanan. Maka lihat respon Yesus ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Karena penekanannya, suruhlah aku datang kepadamu. Datanglah. Bukan penekanannya, Tuhan apabila engkau itu. Ini aku Tuhanmu. Bukan itu direspon Yesus. Bukan. Atau suruhlah aku jalan di atas air. Iya, jalanlah di atas air. Bukan itu fokus Tuhan Yesus. Itu yang ditangkapi penekanannya. Suruhlah aku datang kepadamu. Datanglah. Itu penekanan. Gak ada artinya kalau kita meragukan Tuhan apabila engkau itu. Gak ada gunanya berjalan di atas air kalau gak arahnya datang ke Yesus. Anda tahu gak? Ahli-ahli loekang, simkang, gingkang di daerah Tiongkok sana, Siolimpai, Butongpai. Itu ilmu meringankan tubuh. Jalan di atas air itu bisa. Ada orang daun terbang. Terus dia jalan di atas laut. Bisa. Berdiri di atas ilalang bisa. Itu dikagumi manusia dunia. Tapi kalau datang kepada Tuhan Yesus. Itu menyukakan Tuhan Yesus. Kau bisa menyembuhkan, kau banyak mujizat, kau berjalan atas air. Tidak dalam konteks datang kepada Tuhan bahwa itu semuanya karena anugerahnya, kita harus memuliakan dia. Nggak ada artinya. Makanya pada zaman akhir, banyak orang teriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kami banyak bernubuat demi namamu. Kami banyak mengusir setan. Kami banyak melakukan mujizat. Semuanya dalam bentuk kata-kata kerja terjadi. Tapi Tuhan gak ragu berkata, aku gak kenal engkau. Enyah pembuat kejahatan. Bukan fokusnya sembuh yang terutama.
Tapi datang kepada Tuhan enggak? Itu yang ukurannya. Mujizat Kristen itu datang kepada Tuhan. What next? Datang kepada Tuhan enggak? 10 orang sakit kusta, semuanya sembuh. 1 yang datang kepada Tuhan. Penekanannya, datanglah. Ini seringkali orang tidak mau mengkritisi firman Tuhan dengan benar. Yang sentrisnya Yesus. Sehingga sakit sembuh tidak mengagumkan Yesus. Bertobat dan datang ke Tuhan Yesus, itu yang membuat Tuhan Yesus senang. Jika 1 orang saja bertobat, sisi surga bersorak-sorai. Fokus Kristen bukan sakit sembuh. Puji Tuhan sakitmu sembuh. Tapi berikutnya kau datang sama Yesus atau hanya fokus kepada kesembuhan. Haleluya aku sembuh. Terus kelakuan gak berubah. Gak disiplin baca Alkitab tiap hari. Pasangan marah kita balik marah. Kapan kau datang ke Tuhan Yesus? Ini bahaya. Maka penekannya, datanglah. Jangan gagal fokus. Penekanannya bukan berjalan atas air. Fokusnya bukan di situ. Fokusnya datang kepada Yesus. Ini penting sekali. Pernikahan Anda harus dalam datang kepada Yesus. Artinya kalau sudah datang, harus dalam kontrol Tuhan Yesus. Bukan dikontrol oleh emosi. Bukan dikontrol oleh kesalahan pasangan yang kita rekam terus menerus. Enggak. Jangan dikendalikan kesalahan pasangan, dosa pasangan yang dulu. Jangan. Kita dikendalikan Tuhan. Bukan dosa Tuhan kita. Yesus Tuhan kita. Datanglah. Lihat ayat 29 berikutnya. Responnya apa? Maka Petrus turun dari perahu. Perhatikan. Dan berjalan di atas air. Mendapatkan Yesus. Kalau Anda teliti ini dengan bahasa aslinya. Penekanannya mendapatkan Yesus. Bukan berjalan di atas air. Kalau sekali lagi, kalau khotbah untuk orang kalangan gak percaya, silakan doakan itu. Khotbahkan itu. Berjalan di atas air. Tuhan sanggup mengatasi masalahmu. Silakan. Supaya mereka ada jembatan, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Tapi bagi orang bertobat harus bertumbuh. Harus jadi murid. Jangan penekanannya berjalan atas airnya. Tapi penekanannya mendapatkan Yesus. Fokusnya Yesus. Bukan fokusnya mujizat. Bukan berjalan di atas airnya. Jujurlah Bapak Ibu Saudara kekasih. Kalau kita berjalan di atas air. Orang Kristen kagum gak? Kagum kan? Tapi saya tanya balik. Agama lain kagum gak? Kagum juga. Lebih dalam lagi. Kalau kita jalan di atas air. Penjahat kagum gak? Penjahat pun kagum. Tapi kalau fokus kita Yesus. Orang gak kagum. Makanya jangan serupa dengan dunia ini. Tapi Yesus disenangkan kalau fokus kita Yesus. Mendapatkan Yesus. Iblis gak suka. Kalau fokus kita Yesus. Mendapatkan Yesus. Kalau kau jalan di atas air, sepanjang gak fokusnya Yesus gak apa-apa. Apalagi kau dipuji-puji. Hebat loh, si Joni bisa jalan di atas air. Hebat loh, si Lukas bisa jalan di atas air. Iblis tidak terganggu kau jalan di atas air. Iblis terganggu dan bisa dikalahkan kalau kita teosentris. Fokusnya Yesus. Fokus kita bukan mujizat. Fokus kita bukan yang dikagumi orang. Fokus kita menyenangkan Tuhan. Fokus kita meninggikan Yesus. Mendapatkan Yesus. Supaya kita hidup seturut dengan kehendaknya. Ini penekanan. Maka kalau kita lihat di sini. Maka respon Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Mendapatkan Yesus. Pertanyaan. Sempat nggak Petrus jalan di atas air? Sepakat, sempat. Tapi sepanjang fokusnya Yesus. Maka, bagaimana yang dikehendaki iblis, roh jahat, bagaimana fokus kita tidak Yesus? Sakitmu sembuh, tapi fokus nggak Yesus, mana pernah mengganggu iblis? Gak pernah. Kau khotbah berapi-api, fokusmu bukan Yesus, menyenangkan diri, membanggakan diri, mana pernah takut iblis? Gak pernah takut iblis.
Kau mendoakan orang sakit lumpuh berjalan, buta celik. Fokusmu diri sendiri supaya kau dipuji di permulaan. Selesai, nol, ketipu setan. Tapi kalau semua yang kita kerjakan, segala sesuatu dari dia, kita follow up oleh dia, dan kita kembalikan kepada dia, bagi dialah kemudian sampai selama-lamanya. Itulah orang tidak gagal fokus. Ini penting sekali. Ayo kita berubah. Maka kehendak iblis dan roh jahat, kalau kita tidak fokus Yesus, apa yang terjadi? Itu yang diinginkan oleh iblis. Khotbah, apapun yang kukerjakan, penyembahan sampai setelah itu, what next? Apa berikutnya? Fokusmu Yesus enggak? Ini yang dikehendaki iblis. Apa yang terjadi? Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi, ayat 30. Ketika dirasanya tiupan angin. Ketika dirasanya tiupan angin. Berikutnya, takutlah ia. Kenapa takut? Dirasanya tiupan angin yang keras membuat angin sakal itu membuat gelombang besar. Mulai masalah mengintervensi pikirannya. Mulai goyah fokusnya. Bukan lagi mendapatkan Yesus. Memikirkan, oh angin ini kok besar ya. Aduh gimana ku. Aduh kok masuk. Ia tenggelam. Karena kata kuncinya bukan berjalan di atas airnya. Kata kuncinya fokus kepada Yesus. Mendapatkan Yesusnya. Bagaimanapun ketidakcocokanmu kepada istrimu bapak-bapak. Bagaimanapun ketidakcocokanmu kepada suami ibu-ibu. Apapun permasalahanmu bapak ibu jemaat sekalian. Termasuk COVID-19. Kalau fokus kita Yesus. Pelan kelihatannya tapi pasti. Kita lewati. Tuhan adalah gembalaku. Perhatikan. Ada kata keterangan tempat. Padang rumput hijau ke air yang tenang. Ia menuntun aku. Membaringkan aku pada rumput hijau ke air yang tenang. Tapi sebenarnya ini kalau Anda baca bahasa asli. Kata benda tunggal. Kata keterangan tempat yang paling jamak. Yang jamak itu. Lembah kekelaman. Itu ditulis di Timur Tengah. Jarang padang rumput hijau kayak di Taman Cibodas, kayak di Bogor. Enggak, jarang. Itu ditulis Timur Tengah. Jarang banyak air seperti di Cibodas. Apalagi kalau di Jakarta, hujan sebentar, banyak air tergenang. Itu di Timur Tengah. Lebih banyak lembah kekelaman, bukan padang rumput hijau, padang gurun coklat. Orang Kristen jangan alergi dengan kesulitan. Tapi hadapi konflik, hadapi kesulitan bersama Yesus. Berapa lama durasi kesulitan, badai, nggak penting sama kita. Tapi tetap nggak fokus kita Yesus. Bagaimanapun bentuk badainya, masalahnya, berapa lama pun nggak ada masalah. Ini penting sekali. Maka karena dirasanya tiupan angin mulai mengganggu perasaannya, mulai mengganggu pikirannya yang bicara logika matematika, maka takutlah ia. Takutlah ia ini karena pikirannya diintervensi masalah. Goyang dia, akibatnya tenggelam. Itu Alkitab. Dan mulai tenggelam, lalu teriak. Bapak, Ibu, konflik apapun dalam rumah tanggamu, kalau kau kecewa dengan perkawinanmu, itu menunjukkan kau tenggelam. Tenggelam. Apalagi Anda mengucapkan kata-kata, aku nyesel kawin sama kamu. Itu kesurupan dan tenggelam. Apalagi kalau kata-kata, ayo kita cerai. Dan Anda cerai. Sempurna banget kesurupan Anda. Tenggelam itu. Tetapi apapun badai rumah tanggamu. Termasuk berapa lama pun pandemi COVID-19. Kalau fokus kita Yesus. Fokus kita bukan
supaya itu cepat berhenti. Tetapi Yesus, berapa lama pun COVID-19 ini, Tuhan Yesus, biarpun istriku cerewet sampai aku mati, tolong aku tetap menyenangkan hatimu. Biarpun suamiku tetap kelakuannya kurang dewasa, tolong aku tetap taat kepada engkau, menyenangkan engkau. Itu Kristen. Kenapa kita membalas kejahatan dan kebaikan? Kita dapat badai kejahatan, kita tetap melakukan hal yang baik. Kenapa kita kasih musuh kita tetap dapat sesuatu yang gak nyaman dari musuh, tetap kita mengasihi. Itu Kristen. Gak peduli berhenti atau tidak berhenti itu masalah. Yang kita fokus adalah tetap kita jadi berkat di tengah masalah. Itu excellent. Itu statement yang berbobot, kita mengakui Tuhan itu luar biasa. Mana pernah berbobot kita mengatakan Tuhan itu luar biasa kalau kita cengeng, dikendalikan masalah. Maka dalam momentum itu Tuhan Yesus menjelaskan ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, Petrus, dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bukan orang sekedar jatuh dalam dosa kurang percaya. Sebaliknya, bukan orang banyak pelayanan, orang benar-benar percaya. Bukan itu ukurannya. Bukan banyak mujizat ukuran iman yang hebat. Bukan. Jangan gagal fokus. Tetapi ketika kita dapat goncangan, rasanya nggak mampu, tetap taat dan setia. Itu keren. Tidak ada mujizat yang jauh lebih indah dalam kekristenan selain taat dan setia sampai garis akhir. Nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang dicari apa? Adakah hambaku yang setiawan? Bukan adakah hambaku yang banyak jemaatnya? Bukan. Adakah hamba Tuhan jadi terkenal? Enggak dicari hamba Tuhan yang terkenal. Enggak, itu bukan nilai. Adakah jemaatku banyak, jadwal khotbahnya? Bukan. Setia, taat. Mulai dalam membaca Alkitab tiap pagi, bangun pagi. Mulai dalam kehidupan sehari kita suka memberikan perpuluhan. Kita mau setia sama perkawinan. Itu nilai-nilai. Memang gak populer, tapi itulah nilai di hadapan Yesus. Ukuran manusia seringkali beda dengan ukuran Yesus. Atau sebaliknya, ukuran Yesus beda dengan ukuran kita. Maka ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Baru reda. Karena masalah, kesulitan. Dipakai perkenankan Tuhan supaya kita mengevaluasi. Sebenarnya kita rohani atau tidak? Bagaimana reaksi kita ketika dapat masalah? Ayat 33. Dapat pembelajaran yang mahal. Bukan kita dapat berkat, ukuran berkat yang luar biasa. Bukan ketika dapat 5 roti 2 ikan kita lihat bisa dipecah-pecahkan maka 5.000 orang lebih. Bukan itu fokus orang-orang yang mau bertumbuh ke arah dewasa. Tapi tambahnya tingkat pengenalan akan Tuhan dan mencintai Tuhan. Ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Sesungguhnya engkau anak Allah. Banyak kita mengatakan anak Allah hanya di bibir saja, tapi bukan dalam pengertian sesungguhnya. Dalam lip service, verbal. Tapi ketika ada masalah, kita tidak merasakan bahwa dia sesungguhnya anak Allah yang punya kuasa memampukan kita tetap tenang di tengah badai walaupun belum selesai. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan gagal fokus. Fokus kita Kristus, bukan masalah. Tetap semangat. Walaupun perbedaan dalam perkawinan masih tetap jalan. Tetap semangat ikut Tuhan. Tetap setia, taat. Tetap kita saling mengasihi dalam keluarga. Tetap optimis. Walaupun COVID-19 selesai akhir tahun ini. Atau tahun depan. Atau kapanpun. Karena fokus kita bukan masalah. Fokus kita Tuhan Yesus. Maka kita tidak mental pecundang. Dan kita tidak sekedar pemenang. Tapi lebih daripada pemenang. Karena kehidupan kita pasti menyenangkan Tuhan. Ada perubahan paradigma, tatanan mindset. Dan merubah tingkah laku kita, karakter kita. Sehingga hidup kita menjadi surat-surat terbuka yang bisa dibaca orang. Dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa.
Bapa kami di surga, tidak habis-habisnya kami kagum-kagum dan kagum kepada Engkau. Engkau baik dan sangat baik. Melalui kebenaran firman hari ini, Engkau sungguh memperlakukan kami bukan sebagai anak murahan, bukan anak gampangan, melainkan sebagai anak-anak pilihan. Konsekuensinya, Kau tegur kami, Kau bongkar kemunafikan kami, supaya diperbaiki kelakuan kami, dididik kami dalam kebenaran. Itulah mujizat yang indah dalam pertumbuhan setiap orang percaya. Jika ada dosa dan kejahatan kami, melalui firman Tuhan dibukakan secara langsung atau tidak langsung, ampuni kami Tuhan. Jika kami selama ini mengikuti Yesus, kami gagal fokus bukan pada pribadimu, tapi sekedar fokus kami pertolonganmu, sekedar bukan pribadimu, tapi pertolonganmu, berkatmu. Jalan keluar seperti yang kami inginkan. Waktu kami bukan waktu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Fokus kami bukan berkatmu, bukan cara-caramu menolong, tapi pribadimu Tuhan. Stefanus dilempari batu sampai mati. Dia fokusnya tetap Kristus. Dalam konteks manusia, dia tanda kutip tidak mengalami pertolongan. Bahkan Yesus di kayu salib, dia berkata, Eloi, Eloi lama sabatani. Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Tapi dia tetap fokus. Sebagaimana doa Getsemane. Jangan kehendakku yang jadi, kehendak mulai jadi. Fokusnya menyenangkan Allah Bapa. Maka terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman hari ini dengan segala kekayaan maknanya. Materaikan dalam roh hati kami masing-masing melalui kuasa Roh Kudus. Pimpin kami mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi real, menjadi nyata. Kau dapatkan kami di mana saja, di kapan saja, dalam situasi apapun, pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berdoa. Haleluya. Amin.